Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bunda. Semangat nggih. Iya, selamat berpuasa sudah 3 hari nggih. Selamat berpuasa, sehat-sehat saja. Sebelumnya Bunda akan memberikan kegiatan modul 3, 4, 5. Namun sebelumnya Bunda, biar nanti Bunda itu semangat karena ini waktunya sudah jam 10 lebih, biar semangat tidak lemes atau karena puasa ya mungkin. Mari kita berikan 1 nyanyian, 2 nyanyian yang kira-kira nanti Bunda itu besok bisa diberikan kepada anak didik. Yang pertama, sebelumnya Bunda, saya akan memberikan nyanyian. Nanti setelah kegiatan ini saya akan mengevaluasi masalah RPPH. Semuanya membawa toh nggih RPPH. Nanti akan saya evaluasi. Ini nyanyian ini didengarkan dan bisa direkam. Judulnya Burung Garuda ya Bunda. Alangkah senang jika ku bisa terbang, melayang bebas di angkasa yang luas, gagah perkasa bagai burung Garuda, mengelilingi Indonesia tercinta. Sudah direkam dulu, nanti dinyanyikan kalau mau pulang. Yang satu Bunda, kalau Bunda besok melaksanakan kegiatan dengan temanya pekerjaan, ya toh. Ini ada 1 nyanyian judulnya Pak Tani. Esok-esok Bapak Tani mikul pacul, menyang sawah nandur pari nandur sayur. Parine lemu-lemu, sayure ijo-ijo, kabeh mau kuwi kebutuhanku. Awan-awan Pak nelayan golek iwak, manggil sampan nggawa jolong nggawa keranjang, jalane diuncalke aduh ake iwake, yen digoreng sreng sreng aduh enake, yen digoreng sreng sreng aduh enake. Bisa Bunda besok tepuk tangan Bunda. Sekali lagi tepuk tangan semuanya. Ya, semuanya. Terima kasih. Bunda, sekali lagi di sini saya akan menyampaikan pembelajaran metode pengembangan fisik modul 3 sampai dengan 5. Mohon semuanya mengamati ya Bunda. Setelah nanti mengamati, mohon Bunda nanti untuk menanya. Setelah menanya, semua nanti mohon untuk dikumpulkan pertanyaan itu dan jawabannya. Setelah itu, Bunda setelah mendapat jawaban atau yang kita diskusikan, mohon nanti untuk dinalar dan mohon untuk mencari informasi bagi yang belum paham atau belum jelas, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan kepada teman lain yang belum bisa. Itu yang perlu kami tegaskan. Jadi Bunda mendengarkan atau mengamati dari materi saya perlu sekali seperti itu. Ya Bunda, siap Bunda? Siap? Halo? Siap. Kalau siap akan saya mulai untuk menyampaikan materi. Sebentar saya ambilnya dulu. Ya Bunda. Ya. Saya ambilnya dulu. Ya. Saya ambilnya dulu. Ya. Ya. Sebentar baru loading. Ya.
Bisa kelihatan dari situ, Bunda? Halo? Bisa nggih? Nah, Foto saya bisa kelihatan di situ? Ya. Ya. Nah, dalam penyampaian tetap itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembelajaran metode pengembangan fisik modul 3, 4, 5. Bunda perlu diketahui untuk modul 3, coba dibaca dari situ kelihatan tidak, Bunda? Ya, coba dibaca oleh Mbak Ani. Mbak Ani dibaca, Mbak Ani. Kelihatan enggak, Mbak Ani? Mbak Ani muncul enggak, Mbak Ani? Ayo, cepat dibaca kegiatan. Kegiatan belajar 1. Ya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan masa kanak-kanak. Kegiatan belajar 2, karakteristik dan program kegiatan pengembangan motorik. Ayo, Mbak. Motorik apa? Motorik anak, ya. Coba sekarang sebagian mendengarkan bahwa modul 3 itu isinya kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Tolong untuk megaprunnya dipateni dulu, dimatiin semuanya. Ya. Kegiatan belajar 1 tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan masa kanak-kanak. Untuk kegiatan belajar 2, karakteristik dan program kegiatan pengembangan motorik anak. Itu, Bunda, yang nanti akan kita bahas. Dalam pertumbuhan perkembangan fisik anak, kelihatan enggak, Bunda, itu gambarnya yang nari-nari? Kelihatan nggih? Kelihatan, Bu. Ya. Pertumbuhan perkembangan fisik anak itu bisa tumbuh dengan wajar atau normal jika anak itu terdapat perubahan-perubahan dalam ukuran bagiannya, antara lain dalam bidang rohaninya seperti mengingat, berpikir, dan mengamati. Kalau berpikir dan mengamati dan mengingatnya itu sudah normal atau bisa mengingat dengan baik, berpikir dengan cerdas, mengamati segala sesuatunya dengan cermat, ya toh, yang ada di sekeliling anak-anak itu dan pemeliharaannya anak itu sangat cukup, berarti anak itu dapat dikatakan mempunyai perkembangan fisik yang tumbuhnya dengan wajar dan normal. Begitu, Bunda. Jadi kalau Bunda punya putra atau di TK masing-masing ada anak yang lambat sekali pertumbuhannya, mungkin dia dalam mengingat, dalam berpikir, dalam mengamatinya pasti kurang cerdas dalam berpikir, mengingatnya ya kurang, mengamati juga kurang bisa mengamati. Itu yang dimaksud untuk tumbuh perkembangan anak, fisik perkembangan anak tumbuh dengan wajar dan normal itu seperti itu. Yang selanjutnya, dalam pengetahuan untuk membantu program kegiatan yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan setiap anak, itu ada 3, Bunda. Bisa dilihat dari situ, coba dibacakan Mbak Anis Setiawati. Mbak Anis Setiawati. Mbak Anis. Halo, Mbak Anis. Dibaca, Mbak. Ada 3 itu antara lain apa dibaca? Sing betul ketinggalan sapa? Iki di napa di sininya modulnya panjenengan. Oh iya. Oh enggak, di sini di sini itu ki Bu, di sini pakai WiFi itu, Bu. Jelas kok, Bu. Jelas lah, nggih, berarti yang tidak kelihatan Mbak siapa? Mbak Ani siapa yang kelihatan? Mbak Ini Kusrini. Dibaca Mbak Ini Kusrini yang kelihatan, Mbak. Ya. Pengetahuan untuk membantu program kegiatan yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan setiap anak adalah 1. Anatomi, pertumbuhan tulang, otot, dan persendian. Yang kedua, fisiologi, organ-organ dalam tubuh, yaitu paru-paru, jantung, dan ginjal. Yang ketiga, sosial, kemampuan diri sendiri di anak yang berkaitan dengan alam sekitar. Ya.
Jadi Bunda perlu diketahui bahwa pengetahuan yang membantu program kegiatan anak ya, yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan setiap anak itu harus ada 3. Ada anatomi, fisiologi, dan sosial. Nah, anatomi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Eni Krusrini bahwa itu meliputi dari pertumbuhan tulang, otot, dan persendian. Ya toh? Jadi kalau anak itu pertumbuhan tulang, otot, dan persendiannya itu tidak memenuhi atau lemah sekali, berarti tidak bisa membantu program kegiatan untuk pengetahuan anak dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua fisiologi, yaitu organ dalam tubuh, paru-paru. Jelas. Yang ketiga sosial, itu kemampuan diri sendiri. Coba bisa ndak menjawab Mbak Hajat, apa yang dimaksud sosial, kemampuan diri sendiri anak yang berkaitan dengan alam sekitar itu apa saja itu? Mbak Hajat bisa mendengar? Halo? Halo? Sinyal Mbak? Sinyal siapa ini yang bisa sambung sinyalnya? Halo? Mbak Lis Hartanti bisa? Halo? Yang dimaksud kemampuan diri sendiri anak itu yang berkaitan dengan alam sekitar contohnya apa Mbak? Halo? Iya Bun. Iya? Nyambung Bun. Iya Mbak, siapa ini? Mbak Lis. Mbak Lis, contohnya apa Mbak? Sosial dan kemampuan diri sendiri. Contohnya? Diri sendiri yang contohnya mau berteman dengan temannya Bun. Jadi contohnya anak itu kalau punya rasa sosial itu tetap mau berteman dengan teman-teman lain yang berkaitan di lingkungan dia. Begitu nggih? Intinya seperti itu nggih? Iya. Oke. Iya, lanjut. Untuk tahap perkembangan pertumbuhan pada masa kanak-kanak. Tahap perkembangan dan pertumbuhan pada masa kanak-kanak ini ada 2. 1 usia perkembangan, 2 pertumbuhan fisik dan gerak. Yang kemarin sudah pernah dibahas, sudah ada yang pertama tentang cephalocauda dan progemodistal. Ini termasuk pertumbuhan perkembangan masa kanak-kanak. Kemarin sudah dijelaskan bahwa lebih mana dulu progemodistal dengan cephalocauda. Jelas dulu progemodistal karena itu yang dulu menumbuhkan adanya jantung, ya toh, hati dan sebagainya yang ada di dalam organ tubuh kita. Kalau cephalocauda yang ada di luar organ tubuh kita. Kemarin sudah dijelaskan. Ada yang bertanya kemarin, kalau tidak keliru yang bertanya Mbak Sahra nggih. Betul? Betul Bunda? Halo? Yang pertama Mbak Sahra. Berarti kemarin sudah kita jelaskan. Sekarang kita lanjutkan untuk pertumbuhan perkembangan tubuh. Jadi anak akan kelihatan dalam perkembangan tubuh itu ada 4. 1. Pertumbuhan perkembangan di tulang kerangka. Lalu di pertumbuhan gigi. Kalau anak itu sudah usia 3 tahun mungkin atau 3,5 tahun, gigi susunya itu sudah keluar dan itu perlu juga diperiksakan oleh dokter. Lalu pertumbuhan otot juga akan kelihatan. Nah, kelihatannya di mana? Mungkin dalam otot-ototnya itu kalau sudah usia 3 tahun akan kelihatan seperti ngalir-ngalir itu ya Bunda. Itu yang namanya pertumbuhan otot. Nah, dan dia pun akan berkembang, keterampilannya akan berkembang seperti cara dia itu menggerakkan lengan, menggerakkan kaki itu. Kalau dia itu keterampilannya itu bergerak, berarti akan kelihatan di lengan dan kaki itu untuk otot-ototnya. Yang terakhir, perkembangan keterampilan motoriknya itu tidak seimbang. Nah, perlu nanti untuk adanya keterbatasan otot yang besar. Itu untuk pertumbuhan otot. Lalu yang keempat, akan melihat dari perkembangan organ tubuh. Itu bisa dilihat dari anak itu kalau perkembangan tubuhnya sudah berkembang atau meningkat, itu punya perhatian pada alat dan fungsi. Bila mana di depannya itu ada alat apa, dia akan tahu fungsinya. Pamannya ada kamera, fungsinya untuk mengambil gambar atau untuk foto. Ada laptop, fungsinya untuk menulis atau membuat data. Lalu dia hubungan dengan dunia luar, di rumah semakin meluas. Apa yang dimaksud hubungan dengan dunia luar, rumah semakin luas? Mbak Indri, jawab Mbak Indri. Apa Mbak Indri? Halo, Mbak Indri?
Ini ada yang masuk enggak ya? Ya, enggak Bu. Uh-uh. Hubungan dengan dunia Luar. luar rumah semakin meluas. Mungkin kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat itu Bu. Ya, berarti anak itu kalau perkembangan organ tubuhnya juga sudah meningkat, dia dengan hubungan dengan di luar rumah pun dia semakin meluas, supel dapat dikatakan. Ya Mbak? Supel. Nah, punya teman. Oke, lanjut untuk yang di keadaan tanda-tanda di taman kanak-kanak. Bunda harus tahu. Tanda anak yang di taman kanak-kanak mungkin sudah usia 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. 5 tahun itu anak sangat energi toh Bunda. Dan egonya mulai berkembang karena itu masih anak usia keemasan. Dan dia menyukai permainan kelompok yang ada. Contohnya apa Bunda menyukai permainan kelompok? Bu Musfinga. Bu Musfinga. Bu Musfinga, halo. Bu Musfinga, halo. J? Iya Bunda. Iya. Apa contohnya menyukai permainan kelompok anak? Keadaan anak TK itu ada beberapa kriteria. Mungkin egonya mulai berkembang, menyukai permainan kelompok. Itu contohnya anak yang usia 5 tahun. Keadaan titik anak TK menyukai permainan kelompok itu contohnya apa? Contohnya itu menempel huruf itu terus Bukan seperti itu. Bukan seperti itu yang dimaksud menyukai permainan kelompok. itu pakai ulat tangga itu Bun, terus Mm-mm. bersodok itu Mm-mm. laki-laki, terus Mm-mm. itu lomba bendera itu. Mm-mm. Yang dimaksud menyukai permainan kelompok itu berarti anak itu kalau di TK ada tanda-tanda dia sudah senang bergaul dengan teman-teman untuk bermain bersama, kan begitu ya Bunda? Intinya seperti itu, nggih? Oke, semuanya bisa tahu nggih? Lalu yang selanjutnya, gelak tawa kegembiraannya merupakan bentuk hubungan keakraban. Bisa menjawab Mas Sabar Hartanto? Mas Sabar? Pak Sabar? Halo Pak Sabar? Iya. Ya, yang dimaksud gelak tawa kegembiraan itu merupakan bentuk hubungan keakraban. Itu contohnya bagaimana Pak Sabar? Itu tanda-tanda anak TK. Ya, ketika mereka sedang bermain kemudian mungkin ada yang terjatuh ataupun ketika sama-sama membawa makanan kemudian sama-sama membagi dan seterusnya. Oh iya, jadi kesimpulannya anak di TK itu ciri-cirinya kalau dia itu tanda-tanda di TK, anak itu sudah mempunyai rasa kegembiraannya dan mempunyai bentuk hubungan keakraban dengan teman itu membantu, saling membantu, jadi masuk pada sosial masyarakat ya Pak Sabar, begitu nggih? Iya. Pada kesosialannya, nggih. Yang selanjutnya kebiasaan makan tidur buang air mulai teratur. Yang dimaksud kebiasaan makan tidur buang air mulai teratur itu berilah contoh Mbak Setiastuti. Bu Setiastuti. Ada Bu Setiastuti? Oke, halo. Iya. Apa Mbak? Contohnya? Buang. Ya, contohnya itu anak sudah sadar dengan sendirinya, yang sudah merasa mau buang itu sudah sendirinya melakukan. Kalau haus dengan sendirinya mengambil minuman sendiri. Ya, jadi berarti tanda-tanda anak TK itu kalau yang sudah usia 5 tahun itu sudah mempunyai kebiasaan makan sendiri, tidur sendiri, buang air mulai teratur, tidak dibuang di sembarang tempat. Mestinya kan Bu Guru bisa menilai anak dengan tanda-tanda anak yang masuk TK itu seperti itu. Begitu nggih, Bunda-bunda? Iya? Ya? Bisa diterima? Bisa diterima, Bunda? Iya, lanjut. Ya, sekarang kita lanjut. Untuk perkembangan, ya kita lanjut. Perkembangan pembentukan latihan gerak togok. Kelihatan enggak itu gambar saya dari situ yang lincak-lincak itu, Bunda? Enggak ada. Yang ada punya siapa? Berarti di situ enggak ada sinyal mungkin. Ada Bunda. Ya. Itu kalau penjenengan memaringi contoh gerakan togok,
Berarti anak bergandengan yang digerakkan bahu dan lengan dan kaki nggih Bunda, ya. Nggih ta? Ya, itu namanya latihan pembentukan gerakan togok. Ya, gimana? Bagus toh? Iya. Bahu, lengan dan kaki. Ya, oke. Ini Bu Titin juga kelihatan dari situ toh? Halo? Kelihatan Bunda. Iya, iya. Kita lanjut. Sekarang untuk kebutuhan-kebutuhan anak di taman kanak-kanak. Apa toh yang dibutuhkan anak setelah masuk di taman kanak-kanak? Yang pertama, rasa aman dan tentram dalam lingkungannya. Nah, yang dimaksud rasa aman dan tentram dalam lingkungannya itu apa Mbak Irna? Mbak Irna ada tidak? Mbak Irna? Halo? Mbak Irna? Iya, Bun. Ya, yang dimaksud kebutuhan anak di TK itu harus punya, di sekolah harus rasanya aman, tentram, dan dalam lingkungannya. Yang dimaksud contohnya apa itu? Rasa aman dan tentram itu Mbak Irna? Rasa aman dan tentram contohnya ada kasih sayang di situ yang bisa menjadikan anak aman. Ya. Tentram. Terus lanjutnya, tentram, lingkungan. Ya. Tentram itu Lingkungan. dalam lingkungan keluarga. Enggak, di sekolah loh, ini kebutuhan anak-anak di TK loh. Nggih. Ya, di lingkungan, di sekolah rasa aman dan tentram dalam lingkungan itu kondusif. Di lingkungan sekolahnya itu juga aman, tidak campuran dengan SD yang sangat ramai sekali, ya tak? Terus sekolahnya tidak terlalu bising, dekat dengan gergajian umpamanya. Itu kan kebutuhan anak di TK seperti itu yang dimaksud, nggih. Tapi itu melihat situasi dan kondisi. Itu memang yang dibutuhkan seperti itu.